Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Takiuddin Ahmad di channel YouTube SIUMK. Dan kali ini saya bersama dua orang mahasiswa berprestasi Prodi SI yang melaksanakan kurikulum MBKM skema studi independen. Dan saat ini saya sudah bersama mereka. Mari kita berkenalan dengan mereka. Siapa namanya? Aku dulu nih. Ya. Halo teman-teman, nama aku Denny Adiansyah dari Sistem Informasi, sekarang di semester 7. Alamatnya dari mana? Alamatnya di Dawe. Dawe. Kalau ini? Halo, nama saya Pradina Kurniasari dari Sistem Informasi semester 7. Saya dari Pasuruan, Kudus. Oke. Kalian tempat studi independennya itu di mana? Kalau saya di Hacktivate. Hacktivate. Iya. Hacktivate itu sejenis apa atau? Seperti rumah software kayak yang memberikan kursus sama anak-anak atau pelajar atau umum yang bisa mau belajar pemrograman bisa daftar di situ. Tapi saya ini keterima di MSIB. Oke. Lokasinya di mana itu Hacktivate itu? Jawa Barat kalau tidak salah. Jawa Barat ya? Iya. Kalau Mas Denny? Kalau aku di Altera Academy, Ya. jenis kayak Mbak Pradina, yaitu rumah software. Ya. Kalau Altera itu lebih ke bootcamp sih, kayak Mbak Pradina yang tempat pendidikan untuk kayak mahasiswa ataupun umum mau belajar tentang programming bisa mendaftar di situ. Tapi sekarang karena memang Altera bekerja sama dengan MSIB, jadi saya daftar di situ. Oke. Kemudian proses pendaftarannya dari awal sampai bisa masuk ke tempat instansi studi independen kalian itu dari awal gimana itu? Bisa ceritain dari Mbak ini dulu. Itu awalnya itu saya lihat di Instagram ya. Ada kayak pengumuman biasanya untuk magang-magang mahasiswa gitu. Nah, terus ada kayak dari pemerintah, dari Kemendikbud. Nah, saya coba daftar. Terus karena saya ini mau mengambil skripsi, saya ingin belajar mengenai pemrograman Android karena di SI ini kan baru 2 semester yang mempelajari Android. Jadi saya mendaftar di beberapa perusahaan yang membuka untuk pembelajaran Android. Jadi saya salah satunya mendaftar di Hacktiv. Dan ketika saya mendaftar itu nanti kita mendapatkan email dari Hacktivnya. Nanti emailnya itu menuju kita disuruh untuk mengerjakan tes sebelum diterima. Nah, ketika kita lolos, nanti beberapa hari kemudian kita juga mendapatkan email kalau dinyatakan lolos begitu. Kalau dari Mas Denny? Kalau aku bahasnya secara umum dulu ya Mas. Kalau secara umum itu beritanya atau informasinya aku dapat dari Instagram, yaitu ada di Kampus Merdeka atau di Magang Merdeka. Itu nanti biasanya akan dipost secara kelanjutan untuk pendaftarannya. Dan untuk daftar lanjutnya bisa di website Kampus Merdeka. Nah, karena motivasiku emang untuk belajar web programming, aku milih di Altera, yaitu sebagai front end dan back end full stack, yang mana aku nanti akan membuat kayak website berdasarkan nanti ada back endnya untuk bahasa pemrograman Golang, maupun yang front endnya kita pakainya React.js. Nah, untuk itu nanti kalau misalkan nanti lolos, itu nanti untuk pendaftaran pertama nanti itu kita nanti akan dihubungi lewat email. Nah, selanjutnya itu nanti akan ada tes. Yang pertama itu ada tes psikotes sama tes untuk logika matematika. Nanti kalau logika matematika lolos, nanti lanjut ke psikotesnya. Nanti kalau lolos lagi, kita nanti masuk ke wawancara. Untuk sesi wawancara nanti langsung dari pihak dari Altera Academy, dari kita sama Altera Academy nanti akan ditanyain untuk beberapa pertanyaan, khususnya tentang komitmen kita sama kita dari universitas mana, kayak secara umumnya gitu, motivasi kita. Nanti kalau secara lolos lagi Mas, nanti akan langsung dari Kampus Merdeka itu nanti akan ada tertera kamu lolos di kampus website Kampus Merdeka itu. Lewat email? Lewat email ada juga, tapi biasanya secara umumnya di Kampus Merdeka itu nanti udah kelihatan kalau lolos. Gitu. Di websitenya ya? Iya. Berapa bulan
kalian mengikuti SIB itu atau studi independen bersertifikat? Iya, dari mulai akhir Agustus tanggal 23 sampai sekarang mungkin sekitar 4 bulan. Dari total rencana? 6 bulan 6 sampai bulan. Februari tahun depan. Oke, sudah jalan 4 bulan ya? Iya. Kalau masnya? Kalau aku sama sih dari tanggal itu dari 23 Agustus, nanti kalau akhirnya itu nanti dari akhir Januari, sekitar 5 bulan kontraknya. Oke, 5 bulan sudah jalan 4 bulan juga ya? Iya. Barengan ya? Dari 4 bulan selama di pelaksanaan SIB itu, apa yang sudah diperoleh atau pengalaman ilmu-ilmu apa yang sudah dipelajari di sana? Kalau saya kan mengambil Android ya, khususnya di pemrograman Java. Nah, sambil lihat ke sana mungkin, biar kelihatan mukanya. Jadi di sana nanti kita belajar, kita dikasih kayak voucher. Nanti vouchernya itu kita gunakan pada platform di Hacktivate-nya, itu di kode.id. Nanti kita mendapatkan kursus gratis pembelajaran Java, tapi kita juga mendapatkan kursus pembelajaran Kotlin walaupun kita fokusnya di Java gitu. Nah, selama pembelajaran itu kalau di Hacktiv pertemuan wajib ada 2 kali seminggu. Jadi kita belajar bersama mentor dan setiap pertemuan itu nanti ada kayak materi dan latihan soal. Ya seperti membuat Android gitu, aplikasi. Nah, nantinya di akhir pertemuan kita mempresentasikan atau menunjukkan hasil dari aplikasi kami yang kami buat sendiri gitu, yang telah diarahkan mentor sebelumnya, harus membuat aplikasi seperti apa begitu. Itu seminggu 2 hari ya? Iya, 2 hari. Itu tiap hari apa aja gitu? Kalau di Android saya itu setiap hari Selasa dan Kamis. Tapi dan Kamis. Itu kan dibagi 2 kelas ya. Kalau yang di Hacktivate Android itu ada yang Selasa Kamis, ada juga mungkin yang hari lain. Begitu juga yang kayak pemrograman website atau data science gitu, beda-beda. Tapi yang di kamu Selasa Kamis. Iya. Terus setiap ngumpulin aplikasi yang sudah diarahkan tadi, yang kamu buat dari arahan tutor itu ngumpulinnya tiap seminggu apa tiap bulan atau gimana? Kalau yang setiap pertemuan itu di akhir pertemuan, jadi kita langsung presentasi. Ya? Langsung presentasi hasil dari belajarnya itu. Iya, sampai mana gitu. Itu berarti belajarnya dari pagi. Ada adan ini. Jeda dulu ya. Oke, di stop dulu Mas Farid. A few moments later. Oke, lanjut kita ke Mas Denny. Iya, kalau di Altera Academy itu program pembelajarannya itu nanti yang pertama kalian dikasih untuk password sama email dari website Alteranya untuk akses materi sama video recording. Yang kedua nanti ada untuk mentoring sessionnya itu, kalau di Altera itu Senin sampai Jumat itu full Zoom dari jam 3 sampai setengah 7. Senin sampai Jumat? Iya. Jam 3 sampai setengah 7 malam? Iya, tapi itu nggak memungkinkan untuk ada kelas malamnya lagi. Soalnya kita juga diberikan kelas leadership program. Nanti itu sekitar jam 7 sampai jam 9 malam. Itu sekitar 2 minggu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, seru. Terus nanti itu kalau untuk tugasnya itu per hari. Jadi nantinya misalkan hari Senin jam 3 sampai jam setengah 7 itu nanti dikasih tugas. Nanti deadline-nya itu hari Selasa kurang dari jam 12 siang. Oke. Itu Senin sampai Jumat selama 4 bulan seperti itu terus? Atau berapa Iya, minggu? Selama 5 bulan begitu terus. Begitu terus ya? Terus kamu menyikapi dengan apa, kesibukan yang lain atau emang hanya itu kesibukan? Ada yang lain juga, ya harus pintar-pintar bagi waktu sih. Tapi ya memang biasanya yang hari Sabtu atau Minggunya nongkrong atau main keluar ya jadi jarang sekali. Jadi fokus belajar ya? Iya, jadi fokus belajar. Dan enaknya yang mengambil MBKM ini dibebaskan dari perkuliahan rutin di Prodi ya? Atau di UMK ini. Jadi kamu fokus di studi independen ini aja sebagai pengganti perkuliahan di kelas di UMK gitu ya? Iya, nanti untuk
pertama-tama untuk pendaftaran mahasiswa itu harus koordinasi dengan kaprodi masing-masing untuk bahas konversi ya teman-teman. Nanti kalau konversinya sudah diputuskan apa saja, nanti teman-teman bisa lanjutkan dulu. Jadi harus bahas konsultasi sama kaprodi dulu. Sebelum pengambilan MBKM itu konsultasi dulu biar konversinya bisa tercapai, nggak ngambil tapi ternyata nggak ada konversinya, agak percuma dari sisi akademisnya, tapi ilmunya tetap enggak. Oke, kemudian yang sudah dipelajari yang di sana. Yang kalau aku itu untuk timestamp-nya itu kalau 2 bulan nanti itu belajarnya di back-end. Back-end dengan bahasa pemrograman Golang yang dikembangkan oleh Google. Nanti untuk 1 bulan lanjutnya itu nanti aku langsung di front-end, pakainya itu React.js. Nanti untuk 2 bulannya itu kita persiapan untuk final project. Itu pengerjaannya untuk berkelompok, secara berkelompok nanti sekitar 3-4 orang. Nanti kita ada tema yang dari Alteranya sendiri kita disuruh membuat gitu. Nanti untuk presentasinya sekitar Januari akhir. Itu kelompokmu dari kampus lain ya? Iya, dari mana aja kampus yang teman kelompokmu yang sudah gabung, yang sudah bikin project sama kamu? Ada yang dari Universitas Brawijaya, ada juga yang dari Universitas Sumatera Utara juga ada. Jadi temannya makin banyak. Iya. Dan berluar daerah juga banyak. Kalau mbaknya kelompok juga? Iya. Kamu jadi, dari temennya satu kelompoknya dari mana aja? Yang satu itu dari Sumatera ya, Universitas apa gitu, dari Sumatera. Swasta juga? Apa negeri? USU? Enggak? Enggak. Atau USRI? Kurang tahu ya. Terus yang satu itu dari apa ya namanya? Universitas dari Jawa Barat kayaknya, swasta. Swasta dari Jawa Barat dan dari Sumatera. Iya, Sumatera. Tapi kamu lebih enak ya seminggu, ya nggak enak juga, tergantung orangnya. Maksudnya seminggu cuma 2 kali, sedangkan Mas Denny ini seminggu 5 kali ya, 5 hari ya. Oke. Terus kamu gimana gitu? Ternyata cuma seminggu 2 hari. Kamu memanfaatkan waktu luangmu sehari-hari itu ngapain gitu? Kalau menurutku ya, kalau di Hektif itu mereka lebih kayak lebih rileks gitu, karena pertemuan wajibnya itu cuma 2 hari, Selasa dan Kamis. Tapi itu untuk pertemuan yang pemrograman Java yang saya ambil itu. Tapi kita juga dapat materi buat psikologi kita, jadi biar rileks itu, nggak hanya pemrograman web, pemrograman Android. Kita juga dapat materi psikologi, yaitu kelas engineering empati. Itu dari jam 1 siang sampai jam 2. Cuma 1 aja. Yang sama. Di hari Selasa. Di hari Selasa. Iya. Jadi selama 6 bulan belajar itu 2 bulan kita belajar mengenai Java Android, dan 4 bulannya ini mendapat 4 final project untuk mengerjakan aplikasi Android. Jadi setiap 1 bulan, nanti di akhir bulan kita presentasi final project pertama atau kedua dan seterusnya gitu. Tetap banyak kerjaannya ternyata ya. Temannya sedikit tapi kerjanya. Project yang sudah kamu buat apa aja itu misalnya? Contohnya? Yang di bulan kemarin itu udah mengerjakan final project pertama itu tentang kayak buat to-do list. To-do list itu aplikasi kayak daftar apa yang mau dikerjakan. Iya, gitu, kayak gitu. Itu menggunakan database SQLite. Nah, yang kedua ini membuat aplikasi seperti e-commerce. Iya, e-commerce. Seperti Tokopedia, Shopee gitu. Iya, jadi ada adminnya, ada staffnya, dan juga usernya juga gitu. Itu di bulan kedua? Iya, bulan kedua. Berarti ini sudah buat aplikasi itu ya? Udah, tapi berbasis di Play Store apa Java ya tadi ya? Java Android. Tapi nggak diwajibkan untuk publish, jadi cuman di upload di GitHub. Ya. Oke. Terus apalagi di bulan ketiga? Bulan ketiga aplikasi seperti kalkulator. Ya, pada umumnya kalkulator gitu. Yang science apa yang kalkulator bakul gitu? Bebas itu. Jadi dari itu kan ada kayak
di kode a.id itu. Itu ada list final project yang harus dilakukan. Gitu. Nah, di bulan ketiga itu cuman disuruh membuat kalkulator. Jadi kayak ada di tampilannya kalkulator biasa gitu. Jadi kita bisa mengeksplor atau mau menambahkan fitur apa atau apa gitu. Jadi kayak ada batasan minimal yang dikerjakan. Iya gitu. Terus kamu boleh nambahin fitur-fitur kalkulator. Iya boleh. Cuma dikasih interface-nya aja. Iya. Terus ada lagi? Yang terakhir itu kita membuat aplikasi kayak bus alat transportasi atau bus apa ini? Buat booking tempat duduk. Oh, kayak apa? Bookingan misalkan bis atau mungkin nonton bioskop seperti itu, kayak pembuatan aplikasi untuk booking tempat duduk di bus gitu. Oke. Kayak aplikasi pemesanan tiket bus. Iya, pemesanan tiket. Oke. Kalau dari Masnya, project-projectnya? Aku mau nambahin aku kan setiap hari nih Mas, Senin sampai Jumat. Meskipun teman-teman kalau kayak WP Pradina cuma 2 hari itu tetap harus menuliskan progresnya setiap hari di log harian. Tetap aja harus mengisi untuk log harian untuk nanti laporan mingguan ya teman-teman. Nah kalau dari aku untuk 2 bulan itu nanti tetap ada mini projectnya juga. Mini projectnya itu kami membuat kayak web, tapi itu menggunakan bahasa pemrograman Golang pada dasarnya. Itu nanti itu kalau di Altera itu nanti jatuhnya itu kayak membuat API atau RESTful API. Jadinya kita gak langsung membuat dari root database-nya Mas. Biasanya kan kita input database, disimpan baru ditampilkan. Kalau di Altera itu enggak, kita ambil di database yang dibuat oleh orang lain udah. Misalkan aku bisa nih koneksi dari Spotify langsung ke webku, udah bisa gitu. Jadi lebih ke situ. Nanti kalau lanjutnya di bulan selanjutnya itu nanti bulan ketiga, yaitu aku udah di front end-nya untuk kayak untuk perancangan desainnya itu nantinya pakainya itu Figma sama React.js. Untuk Figma-nya itu nanti kita merancang dulu kayak wireframe, nanti kayak fitur-fiturnya apa aja. Nanti kalau udah jadi, nanti baru direalisasikan di React.js-nya seperti itu Mas. Kalau di mini projectku, pertama itu temanya itu kayak catatan tugas. Yang kedua itu yang di front end-nya itu kayak website snack kayak gitu, karena memang fokusnya itu di desain gitu Mas. Oke. Kemudian kalian ini kan sudah semester 7 ya. Kesan-kesannya selama kuliah di Prodi SI itu seperti apa? Dari siapa dulu nih? Oke, kalau saya itu selama berkuliah di SI, menurut saya SI itu sangat mendukung para mahasiswanya. Contohnya kayak pemerintah membuat program seperti PKM, program kreativitas mahasiswa, atau KBMI dari Kemendikbud itu juga. Dari SI itu mendukung dengan cara kita mengikuti program tersebut, nantinya kita mendapatkan konversi mata kuliah seperti PKL yang paling ketara dirasakan gitu ya. Jadi di Prodi SI itu kalau mahasiswanya sudah lolos PKM, maka mahasiswa tersebut akan bebas dari melaksanakan PKL karena nilainya akan diambilkan dari nilai PKM yang sudah diikuti. Biasanya nilainya antara A atau B gitu ya. A atau AB. Oh, A atau AB. A itu untuk ketua, AB itu untuk anggota. Oke. Kemudian kalau dari Masnya ada kesan-kesannya? Kalau kuliah di Prodi SI itu lebih ke dosen-dosennya itu sangat kayak menyarankan teman-teman untuk mengikuti segala program yang bisa mengembangkan diri teman-teman, bisa lomba ataupun ikut kegiatan MBKM seperti ini, ataupun PKM KBMI juga sangat mendukung sekali. Nantinya para dosen dan prodinya itu biasanya akan kayak mempersiapkan gitu Mas. Oh ini jurnal ini yang dipakai, gini ini nanti analisanya pakai ini masukan gitu ya. Nggak cuma ngebiarin jadinya nggak dibiarin, nanti pasti dibimbing gitu. Terus keterkaitan antara saat kuliah di SI dengan SIB atau studi independen yang kalian laksanakan, kira-kira yang sudah jalan di SI sama yang kalian laksanakan di studi independen itu
keterkaitannya gimana? Relate gak gitu antara kurikulum di SI? Menurut saya relate sih, karena kami ini angkatan 2018 kan kurikulumnya baru ya. Iya, yeah. Jadi ada materi Android juga. Nah, ini teman-teman kalau mau membuat aplikasi untuk skripsi dan Android itu juga bisa belajar dari luar, seperti mengikuti kegiatan MSIB dari perusahaan lain kan juga banyak yang membuka untuk materi program tentang Android ya. Jadi nggak hanya dari kuliah aja, kita juga bisa mengeksplor materi lebih lanjut dari program MSIB ini. Oke. Kalau dari Masnya, keterkaitannya antara perkuliahan di SI dengan program SIB MSIB ini? Kalau program SIB kan memang web developer. Okay, karena memang untuk dari semester 4 sampai 6 itu memang udah diajarkan di SI-nya sendiri, di sistem informasi yang sendiri. Jadi memang lebih gampang tentunya buat aku untuk jalani di MSIB-nya. Tapi memang karena bahasa pemrogramannya beda, maka memang kita emang perlu effort sih buat ngerjainnya gitu. Tapi tetap ada keterkaitan kok. Kalau kita memang udah ada basicnya, pasti nanti lebih gampang gitu. Jadi gak mulai dari nol, gak blank bener-bener. Iya. Kemudian jadi udah dibantu di SI-nya gitu, Mas. Oke. Kemudian pesan-pesannya untuk adik kelas, adik tingkat kalian, atau untuk calon mahasiswa atau adik-adik yang masih SMA yang mau ngelanjutin kuliah gitu. Pesan-pesannya soalnya. Selama kuliah di SI sih, menurut saya buat adik-adik tingkat ini jangan takut mencoba gitu. Waktu saya kan juga mendapat konversi dari Prodi melalui PKM, program kreativitas mahasiswa. Berarti kamu nggak mengerjakan PKL ya? Iya, enggak. Itu awalnya juga saya bingung itu PKM itu apa gitu. Jadi waktu awal-awal itu ditawari oleh teman di program studi lain untuk gabung jadi anggotanya. Selama mengerjakan PKM tersebut ya ternyata kita kayak meneliti atau mencari ilmu baru juga melalui PKM tersebut, dan asyik, enggak kayak menegangkan gitu. Iya. Jadi kayak malah explore dunia luar gitu ya. Udah dapat ilmu baru, dapat uang saku juga. Terus banyak kan itu PKM. Terus juga dapat konversi dari program studi, terutama untuk konversi PKL. Bisa hemat waktu, bisa hemat biaya. Iya juga. Jadi nggak perlu mengerjain PKL itu kalau nggak salah kan 1 semester dengan harus magang 2 bulan juga. Jadi kamu ada waktu yang tersimpan banyak gitu. Kalau di Masnya pesan-pesannya? Kalau pesan-pesanku buat anak-anak yang mau melanjutkan kuliah di sistem informasi khususnya di UMK ini, nanti akan bakal banyak dapat pengalaman sih. Nanti misalkan kayak lomba tadi atau kegiatan seperti PKM. Nah, ini salah satu tipsnya itu kita harus Mas, mengikuti banyak program sih. Nanti dari banyak program itu nantinya, kalau saya ini pengalaman itu ada salah satu program yang baru, yaitu hibah penelitian dosen di SI. Itu nanti dari dosen SI-nya sendiri ngambil dari mahasiswanya, Mas. Salah satunya itu syaratnya ikut MPKM. Jadi teman-teman diharapkan mengikuti kegiatan yang bisa mengembangkan diri teman-teman gitu. Nantinya bakalan berguna kok untuk mencari kedepannya, untuk bekerja maupun pendidikan lebih lanjut gitu. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari, karena juga ada soft skill yang diajarkan juga kan, nggak melulu tentang materi hard skill. Ada tambahan lagi? Kalau dari aku sih, jangan sampai teman-teman jadi kayak mahasiswa kupu-kupu sih, kuliah pulang, karena memang banyak program yang sekarang ini udah keren-keren banget, udah gratis, dapat uang saku lagi. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman itu kayak menolak atau nggak ikut, karena memang harus dari diri dalam teman-teman sendiri untuk mengembangkan diri teman-teman sendiri sih kalau dari aku. Karena kalau kuliah kan gitu ya, nggak bisa cuma ngandelin diajari atau dituntun. Kita harus berkembang sendiri karena jalan sudah disediakan, tinggal kita melangkah gitu kan ya. Kalau dari Mbaknya?
dari program studi sistem informasi juga mendukung ya dari untuk mahasiswanya untuk mengembangkan diri dari entah itu dari PKM, KBMI atau program studi MSIB ini. Terus juga kita dapat konversi SKS maksimal 20 SKS untuk MSIB ini. Jadi kita nggak hanya belajar dari luar, kita mendapat uang saku juga dan juga mendapat konversi SKS. Jadi kita langsung mendapatkan nilai di akhir gitu tanpa ngerjain tugas atau gitu. Iya, sangat itu ya kayak manfaatnya itu plus terus gitu. Jadi nggak ada minnya nggak ada. Jadi kalau ngikuti kegiatan-kegiatan itu seperti itu, adanya plus terus. Tinggal kita pilih mau ambil apa enggak gitu. Ini tadi misalnya MBKM sudah dapat uang saku, bebas perkuliahan reguler tanpa ikut kuliah reguler, nilai akan langsung dapat, SKS akan langsung didapat, dan juga saya kira waktunya juga akan saving waktu banyak karena misalnya Mbak Pradina tadi tanpa PKL ya dia punya waktu free lebih banyak daripada teman-temannya yang nggak ikut PKM, masih harus melakukan magang PKL, masih harus nyusun manuskrip proposal PKL dan lain-lain. Oke, saya kira itu untuk hari ini sharing dari mahasiswa berprestasi yang ada di Prodi SI. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.